Nama selebriti yang belakangan ini lagi rame menghiasi layar kaca dengan kabarnya yang kurang mengenakan, bikin kepala jadi pusing bukan main. Maunya disuguhin kabar bahagia, yang datang malah kabar perceraian. Jadi kepikiran deh, apakah para selebriti ini tidak membuat perjanjian pranikah ya sebelumnya? Apa benar karena nggak ada perjanjian pranikah, salah satu aktris cantik Dahlia Poland jadi harus menelan nasib, mulai berdiri sendiri untuk memfasilitasi ketiga anaknya? Dan apa benar juga kalau perjanjian pranikah yang dibuat Tini Sumargo dan Ci Olive bisa membuat rumah tangganya selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan? Karena Densu jadi takut nih untuk aneh-aneh. Emang seberapa penting sih perjanjian pranikah? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Gue pusing banget karena gue kita kehadiran dua. Sosok cantik sama ganteng banget tadi Spill the Tea. Tapi yang bikin gue pusing nih ya, lately kayaknya tuh ya, semakin kesini semakin banyak nama-nama yang bermunculan ya, yang jadi bahan perbincangan netizen tentang nama manusia-manusia atau sosok selebriti yang ujung-ujungnya bercerai. Kalau aku bilang lately juga banyak perceraian atau perpisahan yang bikin kita, bisa gitu. Ini banyak cerita yang kayak gitu. Tapi jadi semakin penasaran, kayak pengen gak tahu percaya ya. gitu kan. Tapi kepo kan kita kayak, kenapa sih? Apalagi munculnya tuh nggak konkret kan beritanya. Kenapa, gara-gara apa, sebabnya apa. Iya benar. Tahu nggak paling tahu jawaban dari mana? Komen netizen. Iya. Jadi netizen itu lebih tahu daripada orang-orang terdekat mereka sendiri kayaknya. Iya betul, netizen itu kayaknya paling jago nge-spill keadaan yang sesungguhnya. Betul. Sama seperti keberadaan kita hari ini bersama dengan Tias Mirasih dan bintang tamu baru kita. Iya, Vincent Verhaeghe. Kita angkat gelas dulu dong. Angkat gelas dulu. Selamat datang di Spill the Tea. Yes. Oke, yang tadi seperti gue bilang nih ada nama-nama ya yang semakin bikin kita pusing nih. Lo harus tahu nih ya, banyak banget nama-namanya. Ada Tasya Farahsya, ada Dahlia Poland, ada Andre Taulany. Mereka ini masih Andre ngotot. Jadi tiap gue kesini yang dibahas selalu Kang Andre. Iya. Ya, Lo tau nggak? Kayaknya kita nggak akan bukan bermaksud kita mendoakan ya. Iya. Tapi kayaknya sampai dengan akhirnya ketok palu, apakah mereka jadi bercerai atau enggak, baru akhirnya rasa penasaran kita selesai. Tapi yang kira-kira itu berapa episode lagi Spill the Tea? Tapi yang membuat penasaran sebenarnya dengan kasusnya Andre Taulany ini karena ngototnya udah 4 kali. Iya. Yang bikin jadi penasaran kalau gue pribadi gitu ya, ini ujungnya kemana sebenarnya? Karena udah pindah, katanya udah pindah apa namanya? Pengadilan. Oke. Udah pindah pengadilan. Sampai pindah pengadilan sampai nyari pengadilan yang lain untuk bisa ke-approve. Tapi ini baru ya kalau Tasya Farahsya. Iya baru. Ini lagi rame banget nih. Iya. Lagi rame banget beritanya, itu yang tadi gue bilang. Banyak perceraian yang bikin kita kayak, masa Kok sih? bisa cerai ya? Kok bisa cerai sih? Kayaknya mereka Adem kayak ayam. baik-baik aja gitu, kan? adem ayam aja gitu. Tapi juga ini ada satu ya, Adly Fairuz. Ini juga gue hahon. Yang dikabarkan rumah tangganya udah nggak baik-baik aja. Dugaan ini muncul setelah sang istri memposting video umrah sendiri dengan caption, "Dahlah capek, langsung ngadu ke pusat aja." Oke. Udahlah. Adly Fairuz kayaknya angkatanmu ya? Iya, karena aku Angkatanmu. temen aku juga sih. Dan ini juga kalau kita boleh minta Tias berkomentar, ini kan juga kelihatannya rumah tangganya manis-manis aja. Manis-manis, aduh baik-baik aja sih kalau kita lihat di sosmed ya, baik-baik aja. Terus istrinya kan suka masak, gitu kan, hobinya masak. Jadi aku suka lihat kalau di sosmed lucu banget sih gitu mereka. Terus Adlinya juga kayak support istrinya bikin produk, kalau nggak salah jualan sambal atau apa gitu. Jadi ini kaget sih, tadi aku juga baru tahu dari asisten aku, Kak, itu katanya si Adli kayaknya pisah deh. Kaget sih. Dan kita juga sebagai penonton dan penggemar itu taunya gara-gara postingan itu tadi. Sama sekali nggak pernah ada dugaan apa-apa, kedengeran berita apa-apa. Baca caption, langsung akhirnya tahu. Nah kalau Vincent sama Jedar sama Vincent, apalagi Jedar kan punya cerita masa lalu nih. Ketemu sama Vincent, membina rumah tangga. Kalian punya nggak perjanjian ataupun pranikah deh yang diawali dengan pernikahannya kalian ini? Oke, ada. Kalau pranikah ada. Ada jadi ada. pranikah itu kayak prenup kan? Iya, Ada. Jadi itu lebih ke aku menikahi dia bukan untuk asetnya dan hartanya. Gitu. Harta dia ya harta dia. Nanti kalau kita udah nikah, whatever it is, aku di situ udah catat bahwa apa yang kamu udah bangun is yours. Tetap dia yang punya. Setelah kita nikah, apapun yang aku akan bangun itu also for you. Karena at the end of the day,
kamu adalah ibu dari anak-anak. Oh, Wow, Vincent. Ya kan? luar This biasa. is a Jadi aku sample mikir of kayak happiness. aku mikir kalau umpamanya sekarang aku bangun an empire for my wife and kids. Amit-amit deh, something happens and I have to cerai. I made the empire, tujuannya apa? My wife and kids. Berarti siapa yang harus memiliki? Ya mereka. That's so Kalau sweet. udah selesai, ya berarti kan itu udah bukti bahwa aku udah mampu. Tanpa aku harus ngeluh mereka ambil semuanya, kan aku bisa membangun lagi. Betul. You know what I mean? Jadi it's like prenup-nya bukan kayak, oh kalau nanti aku cerai aku harus secure myself dengan aset dia, rumah dia, tanah dia atau apa. No, apa yang kamu udah ada sebelum nikah tetap hakmu. Pertanyaan, prenup itu tuh memang bisa di-cater sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita ya? Dok? Iya, Kayaknya iya. bisa ya, gitu. bisa ya. Soalnya aku juga bilang buat Jadi keamanan. nggak ada template pak. Harus no, no, enggak, no, harus nggak tentang ada. No. Itu kan ngobrol nanti harus sama tentang lawyer. harga atau Ya, harta, ya. sorry, harus tentang Soalnya harta dan enggak kan. we all know kan El Barak is Iya. he's my son. I love Iya. him. Iya. Sebenarnya he's not my Biological. itu bukan tanggung jawabku juga Iya. sebenarnya secara hukum ya. Iya. Iya. Tapi I said enggak, tambahin pasalnya di situ. Oke. Seperti anakku yang memang sesungguhnya anakku, daging darahku, bahwa wow, dia tetap Vincent. tanggung jawab saya di usia Oh, sampai wow, usia 18. Wow. Karena he has to have the same treatment as my biological kids, Yes. ya kan? Because he is my son. Dan dia adalah nanti pimpinan adik-adiknya, which is betul. Your a kids. family, exactly. family. So I always told Jess kayak, dan selain itu juga kalau kita ngomongin dari secara bisnisnya ya, bukan dari secara pernikahannya sebagai couple. Menurut saya pribadi juga lebih aman. Kenapa? Amit-amit kalau umpamanya I have a big company, Jess has companies. Amit-amit ada apa-apa sama perusahaanku. Ya udah berhentinya di dompet aku doang. Iya. Oke. Nah itu. Jadi nggak ke, Nah, ini. nggak ke bawah-bawah Yes, ya. jadi hartanya Jess, uangnya Jess, apapun Nggak akan ke bawah. Yes. Betul. Nah ini yang sebenarnya anak-anak muda nggak mengerti apa kepentingannya dari prenup. Prenup, ya. Sebenarnya sang suami itu menjaga, Yes. laki-laki menjaga, apalagi kalau dia datang kepada istrinya dengan membawa kesuksesan. Dia punya bisnis, dia punya company gitu. Sebenarnya prenup itu untuk ngejagain Yes. si Yeah. istrinya I agree. nantinya sebenarnya. Tapi nggak semuanya. Ini kalau Mengerti misalkan itu. mungkin, iya, maksudnya Iya. ada juga memang yang mungkin buat prenup ya saking takutnya. Mungkin. Takut banyak juga yang Makanya kalau harus bisa ntar konsultasi harta gue dulu sama hilang kuasa semuanya. hukum. Iya. Harus Tapi konsultasi. waktu Vincent pertama kali you came up with the idea kejedar gitu sebelum kawin, kita prenup ya, Itu prenup ide yang kamu gue. atau ide Jedar? Berdua. Jadi Berdua. aku Oh, dia berdua. of course aku harus jelasin bahwa prenup ini bukan masalah whatever I make nanti setelah nikah is not yours. Karena at the end of the day all my company is on her names. Oh iya? It's all Jess. Everything is Jess. Oke, sekarang kita mau spill ada video dari pengacara Dahlia. Pengacara Dahlia ini pengacara siapa? Dahlia Poland. Pengacara Dahlia Poland. Dahlia Poland. Yang Aduh, dia maaf. karena dia tuh nggak bikin perjanjian pranikah. Ya, nah kita mau spill dulu. Spill. Ada habis chat, telepon, video call itu no komunikasi. Karena kondisi sekarang kan Ibu Dahlia masih ini ya memenuhi fasilitas anaknya dulu supaya ada fasilitas yang baik, baru akan anaknya ditampung diajak. Oh, jadi waktu perceraian ini ternyata Dahlia tidak membawa anak-anaknya ya? Tidak. Jadi anak-anaknya sama Fadi. sama Fadi Fadi. gitu. Yang dia memberikan pernyataan bahwa nanti kalau dia sudah bekerja punya Udah penghasilan, lebih settle. layaklah sebagai ibu settled, baru dia akan Ambil lagi bawa anak anak-anaknya buahnya. bersama dengan dia gitu. Tapi ya, nyambung diskusi yang tadi kita lakukan bersama Vincent dan juga Tias mengenai prenup, berarti sebetulnya dari video yang tadi kita spill pengacaranya Dahlia, kita belajar bahwa Dahlia juga nggak punya perjanjian pranikah nih sama Nggak punya. suaminya, Iya, iya. ya. Nggak punya. Makanya kan kita banyak menyayangkan, aduh kok kayaknya terpuruk banget kehidupannya Dahlia. Dan entah kenapa ya, I don't know ya, coba dari kacamata kalian. Cerai itu kita lebih gampang bersimpati kalau kayak di kasusnya Dahlia gitu. Perempuannya yang dirugikan gitu. Atau apakah semua perceraian itu perempuan jauh lebih menderita dibandingkan laki-laki? Ya kalau menurut gue memang prenup tuh masih di Indonesia ya lebih tepatnya. Memang masih Belum sedikit agak-agak tabu ya, Maksud agak-agak tabu. gue juga nggak menggunakan prenup gitu kan.
Terus cuman lebih ke percaya aja udahlah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Ataupun kalau misalnya sampai nih ujung-ujung pisah apa segala macam, tidak terjadilah tuh yang permasalahan harta gono gini. Karena kalau sejujurnya gue waktu cerai pertama harta gono gini gue cuman kucing. Waktu yang pertama itu ya? Harta gono gini gue cuman pembagian kucing. Seriously? Iya, karena kita memang tidak masalahin harta apa segala macam. Untungnya ya, jadi tidak ada. Kita udah harta bersama pas nikah kan biasa gitu kan. Harta bersama setelah nikah bagi 2 biasanya. Setelah yang didapat pas nikah itu jadi harta bersama namanya kan. Nah kalau gue sama yang pertama waktu itu memang tidak ada harta gono gini. Itu harta gono gini cuma kucing, itu pun maksudnya lebih ke personal aja gitu. Kita bagi kucing, tapi nggak bagi harta dan lain-lain. Tapi itu bisa berat, karena kadang-kadang ada juga suami yang mau dominan. Itu. Saya nggak usah kerja, aku aja yang kerja. Ya. Ujung-ujung cerai. Then what? You udah nyuruh your ex-wife jangan kerja, jadi lo yang hasil duit, tapi lo nggak dapat sekarang apa-apa. Nah, itu kan nggak terjadi sama siapa Siapa? kemarin ini? Kimberly Ryder sama Edward. Oh Bener yes, gak? benar. Itu tuh, lu udah nggak usah kerja, lu jadi Ya. ibu rumah tangga, dang segala macam, nggak ada prenup, udah Bisa, kelarnya. kelar. Jadi Hari sebenarnya baru rame, heboh. laki-laki yang melakukan itu adalah laki-laki yang tidak konsisten dong. Betul. Iya. Ya kan? Betul. Iya, penasaran juga ya, karena tadi kan kita sempat ngebahas tuh dari Vincent ke Tias. Kan Tias kan Tezi very young ya. Yes. Nggak ada tuh, sorry ya, maksudnya kekhawatiran, agak-agak, namanya juga perempuan ya, Iya. cemas-cemas, dan kamu punya pengalaman juga ya Tezi. Sebenarnya juga dia nggak punya pengalaman, kekhawatiran, tapi karena lu nanya, mulai hari ini. Tapi Bisa jadi. Iya, Enggak ya. Tapi banyak loh yang begitu. Iya. Teman-teman gue banyak yang kayak gitu. Gara-gara gue bilang, lo kan jadi gini. Langsung kepikiran. Oh iya ya. Iya. Gitu. Tapi nggak, kalau gue pribadi dari dulu karena mungkin ini ya. Gue sebagai perempuan memang tidak bergantung dengan suami karena kita biasa Ini bahaya juga, stable by the gitu. way. Ya, of course. Iya, karena udah bahaya biasa kerja. juga, by the way, Iya, kata dia. karena udah biasa kerja gitu. Jadi kan kalau gue cuma berusaha, tapi gue tidak jadi dominan apa segala macam juga enggak di rumah tangga. Tetap sewajarnya faedahnya sebagai istri. Iya. Tapi kalau sampai wallahu alam dia kenapa-napa ya ada. It's his loss bukan gue. Kalau gue selalu gitu karena gue udah doing my best, tapi kalau emang ternyata dia nggak mengerti, menerima, tidak bisa menjaga, ya udah bukan salah gue, itu salah dia. Setelah kita spill pernyataan Lesti dan siapa suami Bilar. Bilar. ya kan mereka juga punya prenup, tapi prenupnya Ini agak berbeza ya. unik, agak berbeza. memang ya. Abis ini baru aku akan membahas mengenai isu pembahasan kekayaan dengan Ya. pasangan suami istri. Kita spill videonya Lesti dulu. 1, harus selalu dihubungi. 2, rayakan hari jadi pernikahan tiap bulan. Harus selalu ada waktu. Waktu selalu ada. Kemauan ada nggak? Nah itu kan yang penting. Lanjut berikutnya. Cium kening. Tidak boleh ada guling. Tapi lebih jelasnya adalah tidak boleh ada guling di antara mereka. Jadi kalau berantem nggak boleh tuh naruh-naruh guling gitu, ya kan? Terbuka soal password dan PIN ATM. Ini aku setuju kalau yang Kalau menurut gue ya, ini yang barusan ini bukan prenup. Tapi Bare minimum. Istilah bare minimum yang lagi tinggi banget di TikTok itu kan. enggak, menurut gua apa yang tadi kita lihat dan dibahas itu bukan bare minimum. Apa? Tapi apa? House rule. Iya. Oh, house rules. Relationship rule. Iya, itu bukan prenup lah. Prenup sebenarnya nggak kesana dong. Nggak, ya, Bukan, Vincent. bukan. Lebih It's ke not a yang prenup. lebih crucial ya kalau Iya prenup dong. itu ya. Iyalah, apa kalau bukan peraturan rumah tangga? Iya. Nggak ada Iyalah. bullying, prenup nggak is boleh for the ATM. future. Ini kadang-kadang- Ini by the day ini sebenarnya. Bener, Iya. pacaran aja kan juga gitu. Pokoknya kamu harus kabarin aku ya, kamu harus segini, segala macam Iya. gitu. Itu Iya. lebih ke relationship rules. Exactly. Kalau bahasa sekolah tadi itu tata tertib hubungan. Iya juga sih. Bukan tata kelas ya. Iya, nah ini beda sama Jessica Mila nih. Jessica Mila pernah bilang kalau prenup tuh pernikahan tuh jangan samain gitu sama Kayak bisnis pernikahan. kontrak Oke, gitu. nah, coba kita jadi kayak bahas. kontrak jadi bisnis gitu. Gini, don't treat your marriage like a business contract. In business, you give to get something, but in a marriage, you don't give to get anything. You give from a place of love. Jadi kayak kita tuh harus bisa komit untuk melayani pasangan kita, mengasihi dalam kondisi apapun, dan itu nggak mudah pastinya. Ya. Mungkin kalau mau disama-samain, I would have to say, mungkin ada samanya juga sebenarnya pernikahan dan bisnis. Bisnis. Dalam arti gini, kan kalau bisnis kan kita mengenal bisnis itu harus untung. Kalau nggak untung, bukan bisnis namanya. Betul. Nah menurut aku pernikahan juga.
lu tuh harus untung memang. Untungnya tapi memang nggak selalu uang. Wah, Iya kan? kebahagiaan. Iya kan? Yes. Ngapain kita berjuang mempertahankan atau ngerjain pernikahan kalau kita tidak merasa kita diuntungkan? Yes. Iya nggak sih? Secure, nggak Iya. happy. Yang paling Iya. sukses sama pernikahan. Iya Makan dong. dulu dong, makan dulu. Ada pisang goreng pakai keju dan coklat. Aduh. Ada chocolate cake. Oke. This Beda one is banget so ya, good, you kita have to makannya try. gini, Vincent makannya buah.